Hmm. Ayo. Wis, udah mulai kita. Teman-teman kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sorry, tadi saya lagi lihat-lihat eh, video-video yang kejadian kemarin teman-teman di Sumedang gitu ya. Soal masalah si ini siapa? Pak Yana itu loh. Itu kan videonya lagi viral banget tuh, ya. Jadi tadi saya sempat nonton tentang salah satu videonya ya. Sebenarnya banyak sih yang muat, tapi salah satunya aja kira-kira soal banyak nih paranormal atau siapa gitu ya yang datangin lokasi terus melakukan komunikasi lah dengan makhluk gaib di situ. Ada juga yang memang kerasukan dan sebagainya, memberikan informasi di mana sih Kang Yana saat itu ya, saat belum ditemukan. Dan infonya dari mereka kan ada yang begini, ada yang begitu, kita tidak bisa sebutkan. Tapi ternyata Pak Yananya sendiri ada di Cirebon kemarin ya teman-teman gitu. Dan itu jauh dari apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang melakukan komunikasi ini gitu. Nah, intinya teman-teman, apa yang saya mau bahas adalah soal memasukkan roh gaib ke dalam tubuh seseorang atau kita sebut mediumisasi ya teman-teman. Nah, ini saya akan ngobrol dengan apa ya? Saya sih bilangnya master mediumisasi tim gelap nyawang Kang Sobir teman-teman. Gimana bro? Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Kang, Iya. ini kan kita bahas soal video kemarin tuh. Oh ya. iya. Banyaklah orang bilang kerasukan segala macam. Iya. Nah, Kang Sobir sendiri kan memang tim gelap nyawang ya, tim gelap nyawang yang memang sering sekali gitu kan, sering sekali bahkan apa ya, bahkan setiap ada mediumisasi pasti Sobir gitu. Iya. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman gini, teman-teman Gelet, saya biar semua tahu juga ya, biar semua tahu apa sih rasanya Kang pada saat Kang Sobir ini dimasukkan arwah atau jin atau hodam atau korin gitu ya, atau secara tidak sengaja memang masuk sendiri gitu loh, gitu kan? Rasanya kayak apa Kang Sobir? Intinya kalau kita mediumisasi ya, itu tak terkendali. Sadar sih sadar, cuman kita dikuasai sepenuhnya oleh dia, gitu, oleh makhluk tersebut. Terkadang kita tahu nih ini teman kita, tapi kita suka menyerang langsung secara refleks atau gerakan dengan sendirinya. Jadi karena tubuh dikuasai gitu. Oke, jadi sebenarnya tahu ya ini tuh orang yang kita kenal gitu ya. Cuman memang katakanlah, nah untuk perkiraan Kang, kira-kira berapa persen sih diri Kang Sobir ini nggak bisa ngontrol karena dikuasain oleh makhluk yang masuk ke dalam diri Kang Sobir? 30 banding 70. Nah 70-nya kita, 30-nya kita, 70-nya makhluk tersebut. Kadang lebih malahan, tergantung hodamnya mempunyai energi sebesar apa gitu. Iya, jadi entah itu katakanlah makhluk yang baik atau makhluk yang kurang baik gitu ya. Kira-kira persentasenya segitu ya. Iya. Hanya 30% Kang Sobir itu masih ngenalin diri sendiri ya. Jadi masih bisa ngelihat temen, masih bisa ngelihat orang-orang yang dikenal. Tapi 70% lebih nggak kontrol. Nggak kontrol. Lebih makhluk ini yang kontrol diri Kang Sobir gitu ya. Iya. Bahkan sampai ucapan pun dikuasai dia. Oke, jadi benar-benar raganya ini dipinjem gitu ya. Nah, ini biar teman-teman nggak salah pengertian. Rasanya kayak gitu ya. Iya, nah, setelah itu Kang, setelah disadarkan atau setelah tersadar, itu badan gimana Kang rasanya? Oh, lemas karena terkuras energi. Nah, jadi kan hodam tersebut masuk ke tubuh kita juga mengambil energi kita juga. Gitu. Terkadang sampai muntah darah. Oke. Jadi apakah semua orang bisa atau menurut Kang Sobir gimana Kang? Ya, kalau dibilang semua orang bisa ya belum tentu bisa. Cuma orang-orang tertentu saja gitu. Baik. Jadi kurang lebih gini teman-teman. Ini setahu saya penjelasannya kira-kira gini. Proses mediumisasi adalah memasukkan arwah atau hodam atau makhluk gaib ke dalam raga seseorang kan gitu ya. Nah, sifat dasarnya gini. Sifat dasarnya
manusia ini kan energinya positif. Iya. Ya betul ya Kang. Betul. Sementara makhluk gaib ini kan energinya negatif. Iya. Ya. Iya. Jadi ketika kita apa ya, maksudnya ini, bagi orang-orang yang ngerti, bagi orang-orang yang mampu, dia bisa ngerasain energi negatif ini gitu ya. Iya. Bahkan bisa memasukkan, bisa menguasai energi negatif ini, dimasukkanlah ke raga orang-orang yang mediumisasi ini gitu kan ya. Atau bahkan masuk sendiri. Iya. Tapi yang dimasukkan ini berarti kan energi positif manusia ini diturunkan sedemikian rupa kan, ditekan sedemikian rupa, baru dimasukin yang negatif gitu kan. Itu kalau yang memang disengaja kita mediumin ya. Nah, kalau yang tidak disengaja berarti si makhluk gaib ini otomatis menekan energi manusia ini sampai ke level bawah dia masuk kan gitu ya. Nah, dan itu ya memang tidak semua orang bisa gitu ya. Karena masing-masing energi positif seseorang ini nggak bisa diukur, nggak ada barometernya. Iya, betul. Makin kuat keimanan seseorang, makin kuat daya tahan tubuh seseorang, pastinya energi positifnya akan makin kuat. Iya. Kecuali ya benar sopir. Ini kan udah memang kita setel ya, memang disetel ya, sama Ki Akbar ya, memang kita buka ya. Iya. Nah gitu teman-teman. Nah proses seperti ini kayak tadi Kang Sobir bilang teman-teman, ini nggak bisa teman-teman kontrol. Jadi 30% ini diri teman-teman, tapi 70% itu udah makhluk yang masuk. Iya, benar kan? Masuk. Bayangin kalau misalkan yang masuk katakanlah yang jin fasik gitu ya. Iya. Jin fasik ini kan yang lebih galak gitu, yang tahu-tahu ngamuk segala macem, bahkan sifatnya memang nggak suka. Kadang kita kan cuman misalkan kayak Ki Akbar atau mungkin saya atau mungkin si Obi dan lain-lain tim, misalkan merasakan energi negatif, kita tuh nggak bisa apa ya maksudnya ya. Kadang random gitu loh. Kadang kita bisa pilih, tapi kadang random gitu kan. Random tarik masuk gitu kan. Nah, kayak teman-teman contohnya gini, analoginya. Teman-teman lagi jalan gitu ya. Lagi jalan terus teman-teman ditarik langsung gitu kan. Iya. Kadang kurang menyenangkan. Maka dari itu sebenarnya proses mediumisasi ini nggak boleh sembarangan teman-teman. Izin dulu, komunikasi dulu, baru main tanya dulu mau nggak gitu kan. Gitu. Nggak langsung main sabet, ambil blok gitu. Nah, yang terjadi, saya tadi lihat video itu Kang ya. Nah, saya lihat video tadi itu jadi apa ya, lucunya gini loh. Bisa nebak ke sana, apa ngasih infonya ya. Ngasih infonya si Payana ini dibawa siluman ular lah gitu kan. Si Payana ini ada di dalam air gitu kan dan lain-lain ya. Pertanyaan saya sih simple gitu ya. Ini medium bener ataukah ya kita sama-sama tahu lah ya, YouTube ini konten hiburan, entah mereka mau settingan atau mau hiburan, sifatnya menghibur gitu kan. Jadi kalau kita nonton YouTube ya menghibur aja sih. Ada memang beberapa masukan atau ilmu yang bisa diambil benang merahnya, tapi bukan untuk belajar, bukan untuk patokan gitu kan ya. Namanya hiburan. Jadi kalau kita mau bilang, nah kenapa kayak GLN atau Gelap Nyawang kita nggak buat video Sumedang kemarin, karena kita udah tahu sebenarnya. Kita udah tahu ini bukan hilang dibawa makhluk gaib lah atau apalah, kita udah tahu, makanya kita nggak ikut-ikutan buat gitu loh teman-teman. Ya kalau misalkan Kang Yana tersebut ya termasuknya orang sakti. Orang sakti, bisa dibawa jin, bisa nongol di sana. Hilangnya di Cadas Pangeran, kok nongolnya di Cirebon. Di Cirebon itu benar-benar sakti. Jadi memang ya kayak gitu teman-teman. Kerasukan itu nggak gampang. Kerasukan itu ada yang memang kita sengaja, ada yang memang tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja, saya jamin ketika Anda tidak sengaja kerasukan, Anda nggak akan tahu apa yang Anda omongin, Anda nggak akan tahu tingkah Anda akan lari, atau akan loncat, atau akan nyebur ke jurang, itu Anda nggak akan tahu. Itulah teman-teman, balik lagi, kembali ke keimanan kita. Intinya sih ya, keimanan kita ini diperkuat aja, supaya apa? Supaya energi positif manusia ini yang ada di diri kita tuh tetap kuat. Jadi jangan sampai ketika ketabrak ada gaib yang pengen masuk apa segala macam, bisa aman gitu ya. Nggak akan, dia susah lah untuk neken. Gaib ini susah untuk neken energi negatifnya dia tuh. Biasanya buat masuk. Kalau orang kesurupan segala macam, satu ingin mencari perhatian, keduanya ya emang
istilahnya terlalu banyak menghayal dia. Ya, sugesti Iya, dan sugesti lain-lain. dan lain-lainnya. Betul. Ya intinya sih percaya tidak percaya kita Ya. kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi. Ya, itulah teman-teman. Apa ya? Lucu sih. Lucu.